Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya sudah berada di halaman SMP Negeri 138 Jakarta Timur. Saya sudah sampai di sini dan akan melakukan pengawasan pembelajaran tatap muka. Nah, seperti apa nih pengawasan saya? Akan ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah nih untuk keliling-keliling. Ya, saya juga akan wawancara dengan guru, nanti diwakili juga oleh Pak Joko dan juga akan ketemu dengan murid-murid. Oke, ikuti terus ya video saya, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe agar terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Oke, sampai ketemu lagi ya. Pokoknya ikuti terus saya. Wassalamualaikum, ayo lanjutkan. Kelas 7 324. Kemudian kelas kan 36 kali 9 kelas. Kemudian kelas 8-nya kan ya? 40 siswa per kelas kali 9. Per kali 9. 360. Jadi sekitar 700, kalau sama kelas 9 sekitar kelas 9 1000 lebih 1005, Bu. Yang kelas 9. Kelas 9 karena sudah ujian sekolah nggak masuk. Kemarin udah sosialisasi PPDB. Jadi udah orang tua sudah sampaikan sosialisasi PPDB. Terus siswa juga sudah ya. Udah sosialisasi PPDB udah ya? Sudah. Ini apa Pak TU ya? Ruang TU? Ya, ruang TU, Bu. Silakan, Bu. Assalamualaikum. Ya. Ada Bu Retno. Pagi, Ibu. Oh, ini ruang kepala TU-nya, Pak. Iya. Pagi semua. Oh, oke. Kalau TU kan nggak banyak orang ya, bisa jaga jarak ya. Iya. Mari Bapak Ibu. Kalau ruang guru kali ya Pak, gurunya semua berapa Pak? Gurunya semuanya 47 Ibu. Oh 47. Ini ruang wakil. Ruang wakil. Oke, ruang kepala sekolah. Kalau itu Pak, ruang UKS dan isolasi di mana? Di bawah, Bu. Di bawah tuh di sebelah mana? Di sana, Bu. Oh, perpus. Oh ya, pagi Bu. Oh itu kembalinya guru itu ya, anak-anak kelas 9. Dari KPI Bu Retno ya. Oke, pagi Bu. Yo. Jadi kelas 9 sudah mengembalikan buku. Tinggal nanti dibagikan kepada kelas 8 nanti kalau naik kelas 9 gitu. Oh, oke. Di sini ya. Ini berarti nggak ada ruangan baca memang ya untuk anak-anak kalau di sini ya? Ya, Bu. Ada ruang baca di mejanya di sebelah sana kemarin ada. Oh, oke. Tapi ya tidak banyak Bu karena emang ruangannya juga nggak besar ya? Iya. Oke. Ini belum masuk. Pakai maskernya, mana masker? Ayo dipakai maskernya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Oh ya, pagi. Ini yang muridnya berapa Pak? 40 apa 36? 36, kelas 7 ya. Yang 40 yang kelas 8. Oke. Siap. Dengan Bapak siapa ini? Kalau saya Panggus. Panggus? Iya. Bapak ngajar? Oh, IPS. Oh, IPS. Bapak kalau ngajar IPS itu lebih enak PTM atau PJJ, Pak? Kalau sekarang udah PJJ. Kalau kemarin kan PTM kita dengan online, ya banyak juga kan kendalanya, Bu. Waktu PJJ iya, berkendala. Iya. Kalau berarti Bapak lebih menyukai PTM? Iya, kalau sekarang PTM. Kalau kemarin kan kita memang keharusan untuk. Oke. Tapi dibandingkan, Bapak lebih suka yang mana? Kalau yang ini yang sekarang pembelajaran begini atau online dulu? Ya, lebih suka begini langsung. Pembelajaran tatap muka. Karena anak-anak kalau ada kendala langsung bisa komunikasi, bisa diatasi. Gitu. Dan tidak memberatkan ya. Kalau iya. Waktu PJJ bisa sampai malam juga masih ngelainin anak-anak ya? Masih sampai jam 11, jam 12. Oh iya? Karena terkadang kan anak-anak kendalanya di kuota atau di HP-nya sendiri. Anak-anak biasanya menggunakan HP orang tua. Orang tuanya kerja gitu. Jadi baru bisa menyerahkan tugas malam hari. Tapi kita antisipasi dengan menggunakan lemari box di sana. Jadi tugas-tugas anak-anak yang tidak bisa dikirimkan melalui HP itu diserahkan ke sekolah. Oh, yang nganterin orang tuanya betul? Ada orang tua, ada dari yang anak utusannya sendiri. Atau anak sendiri bisa. Oh, karena anak memang dari lingkungan di sekitar sini ya Pak? Iya, kebanyakan dari lingkungan sini, Bu.
Nah, di sini aja ya. Iya. Kalau menurut Bapak, anak-anak lebih suka PTM atau PJJ? Kalau sekarang sih udah suka terlihat langsung lebih suka iya. pembelajaran seperti Iya. ini, PTM. Iya. Oke. Saya boleh nggak Pak nanya 2 orang? Silakan. Anak. Oke. Halo Pak. Siapa nama kamu? Ibnu. Ibnu. Ibnu lebih suka PTM atau PJJ Ibnu? PTM. Kenapa Ibnu? Bisa ketemu teman. Oh, ketemu teman tuh lebih ini ya, memberi semangat ya? Iya. Oke, selain itu, kalau lagi belajar materi, lebih mudah PTM atau PJJ? PTM. PTM? Udah dimengerti. Di rumah ada yang ngajarin, kakak atau orang tua? Ada. Ada sebenarnya, tapi tetap lebih enak dengan guru di sekolah ya? Iya. Oke, tetap semangat Ibnu ya? Iya. Oke. Halo, nama kamu siapa? Alfarido, Bu. Apa Rido, panggilannya Rido? Iya. Rido, kamu lebih suka PTM apa PJJ? PJJ, Bu. PTM. PTM seperti ini? Iya. Kalau PJJ dulu ada masalah nggak sih secara sinyal, kuota? Sering, Bu. Sering? Iya. Oh, jadi kalau kayak gini? Kadang wifi mati, paket habis. Oh gitu. Tapi kalau lagi PTM gini, materi-materi itu bisa lebih dipahami daripada waktu di PJJ? Sangat gampang, Bu. Jadi lebih gampang ya? Waktu PJJ itu ada yang ngajarin nggak sih di rumah? Nggak ada, ngajar sendiri. Belajar sendiri. Terus kalau nggak bisa kamu gimana? Cari tahu sama temen, nanya. Oh, lewat WA gitu. Iya. Agak susah ya. Kalau temennya nggak tahu juga jadi repot kamu ya. Tanya sama guru. Oh, tanya sama guru. Tanya sama guru dijawab. Jawab. Langsung atau nunggu? Langsung jawab sama guru. Langsung jawab Iya. gitu ya. Ya itu yang paling memungkinkan dilakukan ya. Tapi bagaimanapun PTM memang jauh lebih menyenangkan ya. Ya bisa bertemu dengan teman. Sosialisasi ya. Iya. Dapat uang jajan ya. Siapa namanya? Isna ini Nur Aziza. Panggilannya? Isna. Hah? Isna. Oh, Isna. Isna. Kamu lebih suka belajar PTM seperti sekarang atau PJJ secara online dulu? PTM sih. Kenapa? Karena lebih kondusif aja gitu belajarnya. Lebih kondusif. Iya. Kamu juga lebih paham. Iya, betul. Kalau di rumah cuman kayak ngeliat HP online terus tidur gitu. Oh gitu. Iya. Kadang-kadang belum mandi ya? Iya, udah langsung PJJ. Udah PJJ. Kalau sekarang berarti kalau ada kesulitan pelajaran bisa Iya. teratasi. Iya. Dulu di PJJ apa sih pelajaran yang paling susah? Matematika sih. Matematika. Pas PTM gini Ya jauh lebih lumayan mudah? ngerti. Jadi lumayan mengerti iya. gitu ya. Kalau olahraga ini udah berapa kali? Dari kemarin sih sebelum pokoknya PTM terbatas. Oh, itu belum boleh. Nah, kemarin tuh baru belum pas- lama ini. Belum lama ini pas Iya. udah 100% ini. Iya, betul. Baru olahraga ya. Heeh. Enak ya kalau olahraga PJJ nggak enak ya? Enggak enak sih. Nggak bisa ngapa-ngapain di rumah doang ya kan. Nggak kenal teman-teman juga. Kalau sekarang udah kenal ya. Kenal, Kelas sama- berapa sih ini? 88. Oh, 88. Halo, nama kamu siapa? Aldi Syamnur Hakim. Panggilannya? Hakim. Atau Hakim. Aldi. Aldi. Ah. Hakim aja ya. Ya boleh. Hakim, kamu lebih suka belajar PTM atau PJJ? PTM. Kenapa? Karena ya tatap muka. Ketemu teman sama lebih enak aja. Oh, jadi lebih paham Iya. secara materi juga. Dulu waktu PJJ ada kesulitan nggak? Ada. Kesulitannya di mana? Di materi yang dipahami atau lebih kepada sinyal? Nggak ada guru yang jelasin. Jadi cuma ngasih tugas aja. Itu yang berat ya? Iya. Kalau sekarang kan enggak ya, jadi ada diterangin ya. Kalau olahraga sendiri baru mulai? Baru enggak, udah 4. Sebulan? Iya, udah sebulan. 4 kali pertemuan. Hah. Kalau olahraganya enak begini ya, daripada PJJ ya. Iya, betul. Oh, siapa nama kamu? Abdurrahman, Bu. Abdurrahman, panggilannya? Rahman, Bu. Ya, Rahman. boleh, Bu. Rahman, kamu lebih suka PTM apa PJJ? PTM, Bu. Kenapa? Karena bisa ketemu sama teman-teman, jadi nggak sendirian di rumah. Nggak sendirian. Belajar sendiri tuh nggak enak ya? Nggak enak banget, Bu. Kalau gini semangat ya? Heeh. Ada nggak yang ngajarin di rumah kamu? Nggak ada, Bu. Nggak ada, jadi belajar sendiri. Terus Bu. kalau nggak bisa? Kalau nggak ya nanya Google. Nanya Google. Iya, generasi nanya Google ya sekarang ya. Nah, kalau olahraga begini memang enak. Enak, Langsung Bu. begini ya. Iya, Bu. Kalau Ini di yang dikangenin ya. Heeh, Bu. Dulu waktu PJJ apa kendalanya? Sinyal. Paling Terus sering. Terus resolusi kamera gurunya jadi burem. Oh, beda antara kamera guru juga itu berpengaruh ya. Iya, Bu. Terus kalau pelajaran yang paling susah waktu PJJ apa? MTK paling, Bu. Matematika. Umum lah begitu ya. Oke. Nah, gurunya belum datang. Anaknya jadi digangguin. Mana ya? Halo, kamu siapa namanya? Noventa.
Noven tak panggilannya? Noven. Noven. Iya. Noven, kamu lebih suka PTM apa PJJ? PTM. Kenapa? Karena lebih ketemu aja sih sama teman-teman, jadi ada bisa berkomunikasi secara langsung. Oh, bisa sosialisasi. Iya. Terus semangat ya? Iya. Kalau berinteraksi sama teman-teman itu ya bikin belajar semangat ya? Iya. Kamu kalau di rumah sebenarnya ada kendala nggak sih kalau PJJ? Enggak sih, karena pakai wifi di rumah. Oh, sebenarnya nggak ada kendala kalau sinyal, kuota dan lain-lain ya. Iya. Tapi kalau secara materi kali ya, pelajaran apa yang paling susah waktu PJJ? Matematika. Matematika. Terus yang ngajarin siapa? Kadang nanya ke teman, kadang nanya ke gurunya langsung. Oh, tapi langsung direspon kalau nanya guru. Iya. Oh, syukurlah kalau begitu. Nah, artinya kalau sekarang sudah secara materi kamu pasti lebih paham banyak ya? Iya. Dibandingkan waktu PJJ dulu ya? Iya. Itu besar sekali ya pengaruhnya? Iya. Kalau olahraga, lebih enak begini? Iya. Kalau belajar teori olahraga malah bingung ya? Oke, tetap semangat ya. Oke. Pak gurunya, katanya baru nerima itu orang tua murid. Iya. Oke. Gimana Bu? Dengan Bapak siapa? Pak Joko Bu. Oh, Pak Joko. Ya. Pak Joko, kalau guru olahraga Iya. pasti pilih PTM ya daripada PJJ. Oh iya betul. Itu kenapa Pak? Kesulitannya apa kalau PJJ? Makanya lebih dorong PTM. Oh jadi gini, kesulitannya itu kalau kita daring itu antusias anaknya Bu. Jadi waktu kita Google Meet itu anak itu kadang-kadang dari 36 ya, yang aktif paling separuhnya nggak, susah banget. Oh, itu pun ditunggu ya, agak ditunggu, lama iya. gitu. Dan kalau kita Zoom itu nampilin muka itu nggak susah, nggak terjadi. Nah akhirnya kebetulan ini udah mulai longgar ya. Nah, kita udah mulai untuk tatap muka. Alhamdulillah anak-anak juga antusias dan maunya anak seperti ini. Oh, ini sejak kapan Pak mulai olahraga? Belum lama Bu, habis puasa ya kemarin ya. Oh, itu iya, jadi kemarin kan kita masih menunggu instruksi dari dinas. Ya kalau belum ya kita di kelas saja. Kalau sekarang karena sudah boleh di luar ya. Hanya tetap di kelas, di luar pun tetap kita kadang-kadang gini Bu, kendalanya di luar gini kan aktivitas ya, kadang-kadang itu kalau pakai masker itu terhalang kasihan ya kadang-kadang ya udahlah kadang-kadang. Tapi sekarang kan udah dikendorin ya. Iya, udah kendorin. Kadang saya suruh gini aja lah mulut, yang penting mulutnya jangan terganggu tapi pernafasannya bisa. Tapi kalau olahraga yang kira-kira aman di masa pandemi itu apa Pak nanti rencananya? Kalau di program Bapak? Program saya yang kira-kira sementara yang tidak beraktivitas langsung. Untuk kebugaran. Kemudian senam gitu. Senam. Kemudian yang kira-kira tidak berkontak langsung dengan media. Artinya kalau senam aerobik, senam yang matras itu kan tidak langsung ya. Tapi kayak voli itu masih beraktivitas. Kita belum melaksanakan ini. Karena berinteraksi langsung juga ya. Iya. Tapi kalau nanti diperbolehkan ya kita udah mulai. Jadi baru terbatas dengan aktivitas tertentu aja betul. Jenis-jenis olahraga yang aman betul, ya. Iya. Tapi kalau basket misalnya mungkin penilaiannya baru itu bola gitu, tidak mungkin dilakukan permainannya belum, gitu ya. Belum Bu. Kita belum praktek langsung untuk olahraga basket, voli itu kita belum. Ini udah berapa kali pertemuan Pak kalau dihitung dari sejak diizinkan? 3 kali ya, 3 kali. Baru 3 kali. Ya mudah-mudahan terus. Bisa ya Pak, kalau guru olahraga susah kalau nggak praktek ya Pak? Oh iya Bu, anak-anak juga kalau di kelas itu, anak juga jenuh. Jadi maunya di lapangan. Itu udah kalau di lapangan luar biasa anak-anak itu kreatifnya luar biasa. Iya. Dan bahagia banget terlihat ya. Iya. Apalagi olahraga tuh biasanya paling ditunggu oleh anak-anak ya Pak? Betul Bu. Aktivitas di luar ruangan itu menyenangkan. Oke Pak Joko, matur suwun. Makasih Bu. Tetap semangat. Amin. Ya. Ibu, nama Ibu? Ya, saya Bu Erlina, Bu Retno. Ibu ngajar apa? Saya Bu guru ini ngajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya, dan juga seni budaya Bu Retno ya. Oh, 2. Iya Bu. Iya. Jadi Ibu juga walaupun berlatar belakang bahasa Inggris tapi bisa seni budaya ya? Iya, alhamdulillah Bu. Senang saya. Seni budayanya apa di sini? Seni budayanya kita gunakan juga ya, ada juga Bu yang untuk seni tari. Oh, iya. Oke. Ada juga seni suara. Ada seni suara dan seni tari. Iya. Ibu kebetulan wali kelasnya anak ini. Iya benar Bu Retno. Gitu. Bu, saya mau nanya, Ibu lebih suka PTM apa PJJ? Saya lebih suka Bu Retno dengan PTM Ibu. Kenapa? Saya lebih leluasa bisa bertemu dengan anak saya. Saya bisa Bu lebih tahu dengan karakter anak-anak saya.
Itu yang paling menguntungkan bagi saya. Dan untuk menyampaikan materi juga kita Bu bisa dengan leluasa, bisa dengan maksimal. Oh, kalau seni kayak belajar seni itu enak PTM gini ya Bu? Enak Bu. Ini bahkan setiap hari saya ada disiapkan dari pihak sekolah juga Pak Marsono banyak speaker nih Bu nih. Jadi saya senang juga nyanyi. Iya, jadi seni budaya itu Bu istilahnya udah gimana ya Bu ya? Udah sebagian juga dari bakat gitu Bu ya. Iya. Jadi saya bisa berlatih dengan anak saya bernyanyi, menyanyikan lagu-lagu tradisional, juga Ibu lagu-lagu wajib. Iya. Jadi memang bahasa Inggris pun enak juga PTM ya Bu? Enak juga Ibu Retno. Ya, baik. Paling tidak memang karakter anak terlihat ya? Iya, akan terlihat mereka semuanya. Bisa kita handle lah Bu. Iya. Dan kalau menurut Ibu anak-anak juga nampaknya lebih suka PTM kah? Anak-anak sih Bu lebih suka mereka PTM. Iya, iya. Memang ya dibanding PJJ mampu apa ya agak riuh ya ribet iya, gitu Bu. ya. Maka anak-anak juga seperti gurunya kayaknya lebih suka PTM juga ya. Iya, Ibu, saya izin nanya 2 anak boleh ya? Boleh Bu, silakan Ibu. Lu, nama kamu siapa? Irfan. Irfan. Iya. Irfan lebih suka PTM apa PJJ? PTM. Kenapa Irfan? Ya karena kalau PTM bisa ketemu teman-teman. Oh, ketemu teman-teman. Belajar teman-teman lebih tuh tuh. semangat ya? Iya. Oke, terus? Terus belajarnya lebih gampang. Kalau di rumah kan itu kadang nggak ada bukunya gitu. Nggak ada bukunya. Bisa minjem teman. Kalau Oke. Kalau di sini bisa nanya juga kalau Iya, bisa kalau nanya kesulitan juga. ya. Iya. Kalau di rumah ada yang ngajarin nggak sih? ada biasanya kakak. Kakak, tapi juga nggak maksimal ya dibanding Iya. guru ya. Iya. Jadi kamu lebih suka PTM sekarang ini ya? Iya. Udah olahraga belum sekarang? Udah, cuman Sudah. belum masih. Iya, udah. Sudah di luar, udah ke lapangan gitu olahraganya, udah mulai praktek ya? Tidak Praktek cuma teori? Belum. Oh Ya. belum, jadi memang masih di kelas juga? Enggak, masih di lapangan, cuman paling senam-senam doang. Oh ya hanya senam aja ya, nggak olahraga kayak main bola gitu ya? Enggak. Tapi itu juga udah nyenengin ya? Iya. Oke, kalau sekolah begini dapat uang jajan nggak? Dapat. Dapat. Fadila, Fadilah, kamu lebih suka PTM apa PJJ? PJJ. PTM. Kenapa lebih suka PTM? Soalnya lebih kayak ketemu teman-teman, terus semangatnya juga belajarnya lebih semangat Lebih gitu. semangat. Pagi-pagi udah mandi gitu Iya, ya. Itu jauh lebih semangat ya. Iya. Kalau lagi PJJ kadang-kadang belum mandi juga sampai siang ya. Iya. Umumnya gitu ya. Iya, umumnya. Kamu pelajaran apa yang paling susah waktu PJJ? Matematika. Matematika? Iya. Terus belajar sama siapa? Kalau susah gitu terus nanya ke siapa? Saya biasanya nanya sama tante saya. Oh, ada tantenya. Bisa ditanya guru tantenya? Bukan? Bukan, Oh, tapi bisa lah matematika. Oh gitu. Jadi nanya ke dia. Jadi masih bisa diatasin ya. Tapi itu sebenarnya paling susah ya. Iya. Kalau sekarang udah nggak perlu tanya tante ya. Nggak usah. Bisa tanya gurunya ya. Oke, tetap semangat ya Fadila ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya berada di SMP Negeri 138 Jakarta Timur. Dan sebelah saya sudah ada Bapak Kepala Sekolah. Kita akan ngobrolin ya tentang pembelajaran tatap muka dan bagaimana melindungi anak-anak di tengah adanya ancaman penyakit baru ya, yaitu hepatitis akut. Nah, penyiapan PTM-nya gimana? Karena sudah 100% dan bahkan pada tahun ajaran baru jamnya ditambah. Kalau sekarang kan hanya pukul 12 ya Pak? Atau malah 11 ya? Ya hanya pukul 11. Nah nanti akan ditambah jamnya pada bulan Juli tahun ajaran baru. Nah bagaimana penyiapan sekolah? Kita akan ngobrol dengan Bapak Kepala Sekolah dan tadi saya sudah keliling-keliling sekolah ini. Ngobrol sama guru, ngobrol sama murid. Dan sekarang ngobrol dengan Bapak Kepala Sekolah. Ya, ikuti terus ya video ini dan obrolan kami. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe agar terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Oke, ikuti obrolan saya. Pak, terima kasih waktunya. Sama-sama. Oke, Pak kan katanya tak kenal maka tak sayang ya. Nah, Pak Marsono, kenalkan nama, jabatannya, sudah berapa lama di sini dan sebelumnya di mana serta ngajar apa. Monggo Pak. Baik. Terima kasih Bu Retno atas kehadiran di tempat kami di SMP Negeri 138. Ya. Kami bangga, kami merasa terhormat dengan kedatangan Ibu. Nah, saya sendiri ditugaskan di sini sejak dilantik tanggal 20 Agustus. Oh, Agustus 2021. 21, Oke. betul. Jadi resmi di sini setelah lepas sambut 1 September
2021. Kita kira baru 8 bulanan ya? 9 bulan jalan. Hampir 9 bulan. Ya, hampir 9 bulan jalan. Kemudian saya sebelumnya adalah wakil kepala sekolah di SMP Negeri 236 di PIK. Oh iya, ya nggak jauh juga sebenarnya dari jadi sini masih ya. satu kecamatan. Nah kemudian saya bertugas di sini sejak September sampai sekarang. Dan alhamdulillah dekat dengan rumah saya juga. Oh, Bapak tinggal dekat sini? Saya tinggal dekat Bu di Pondok Kopi. Oke. Nah, jadi masih sama-sama Timur 1 juga. Kemudian saya sendiri latar belakangnya IPS. Nah kemudian karena sekarang ini sudah ada permen bahwa kepala sekolah hanya manajerial tidak mengajar, ya saya ikutin sesuai dengan peraturan itu. Ya, tidak lagi mengajar. Iya. Oke, tapi awalnya mengajar IPS. Betul. Oke. Ya. Nah, kita tetap ya, tapi kalau memang guru kurang ya tetap kita mengajar juga kan, kita nggak guru juga ya, menginfal betul. Artinya kalau kita guru itu kurang, nggak ada guru IPS, ya saya mau nggak mau harus mengajar karena memang kita kan tugas guru, guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Dan memang kan utama melayani anak-anak ya Pak. Betul, utamakan itu. Nah kemudian yang kedua bahwa kami senang dengan sekolah ini karena memang luas dan juga hijau. Suasananya rindang, jadi ya. serasa apa namanya, istilahnya di tengah kota tapi sejuk gitu loh, jadi tidak panas karena memang kami juga pelihara tanaman di depan, di belakang agar memang suasananya sejuk dan juga memang oksigennya juga berkualitas. Mencukupi ya. Betul. Jadi asri jadinya betul, ya, rindang ya. Oke. Ya. Nah Pak, ini kan terkait dengan pembelajaran tatap muka ya. Tadi saya lihat guru-guru, anak-anak semua memilih PTM ya, artinya lebih suka PTM. Sebenarnya secara umum gimana Pak? Guru-guru memang menyukai PTM ataukah waktu PJJ memang ada kendala ya Pak? Ya, secara umum memang Bapak Ibu guru senang dengan PTM karena bisa tatap muka langsung dengan anak, bisa melihat karakter anak sesungguhnya, bisa memberikan solusi kalau ada kesulitan, ada masalah. Nah, memang di PJJ itu kendalanya ketika Google Meet atau Zoom itu anak itu lama untuk masuk ke Zoom Meet, padahal kan ketika pakai Zoom atau Google Meet kan kuotanya juga tinggi ya. Iya, tinggi. Sementara nungguin kok satu masuk nungguin lainnya bisa lebih dari 15 menit lah untuk bisa masuk semua. Kalau udah masuk semua nanti pun mereka belum menampakkan mukanya. Jadi masih disuruh lagi kamera. Silakan muka. buka. Ya kita kalau saya waktu itu PJJ ngajar ya, silakan buka kamera, saya foto dulu. Ya dari semua siswa itu 36 ya memang sih tidak mencapai 90%, 85% yang kelihatan mukanya. 85 ya paling banter 90 lah, belum pernah mencapai 100% itu belum pernah. Belum pernah untuk PJJ. Artinya ketika anak Zoom itu semua 100% itu masuk itu kayaknya belum pernah ya, paling 95 96 lah gitu loh. Nah maksimal itu udah maksimal. Iya, betul. Ya apa mereka nggak punya kuota atau mungkin sinyalnya ya, rasanya kalau pas sinyalnya tuh WA, Pak tadi sinyalnya hilang. Pak tadi bisa lagi dipakai, macam-macam alasannya. Itu kendalanya. Kemudian yang berikutnya lagi, Bapak Ibu guru juga senang dengan PJJ dan juga dengan PTM. Dengan PTM, mohon maaf. Ternyata juga siswa kita mencoba untuk menanyakan secara acak itu senang dengan PTM. Saya juga pernah mengatakan di kelas juga, bagaimana dengan PTM anak-anak? Senang Pak dengan PTM Pak, karena ketemu teman langsung. Yang kedua juga suasana kan beda dengan di rumah, agak jenuh. Kemudian yang ketiganya ada kesulitan, ada hal yang memang masalah, dia langsung bisa tanya pada gurunya langsung. Seperti itu. Kemudian mereka latih disiplin karena mereka kalau PTM kan masuk jam sekian, pulang sekian udah jelas. Kalau di rumah kan kadang-kadang masih tidur. Dan saya juga punya anak itu ketika PJJ, waduh membangunkannya agak sulit juga. Walaupun akhirnya bangun juga, tapi kadang-kadang namanya bocah susah untuk disiplinnya itu kalau di PJJ. Makanya menurut saya dan saya sendiri juga mengalami memang enak PTM, dan anak juga beberapa saya tanyakan senang dengan PTM. Dan Bapak Ibu gurunya juga senang dengan PTM karena langsung ketemu anak, melihat wajah anak langsung, kemudian bagaimana keunikan anak, bagaimana mereka dalam belajar tuh mereka lebih senang dengan anak gitu. Jadi kalau PTM memang lebih banyak milih PTM ya, dan sekarang PTM-nya akan bertambah nih jamnya mulai tahun ajaran baru. Sementara kan ada penyakit hepatitis akut ya Pak, sudah ke sejumlah negara. Penularannya itu melalui namanya hepatitis kan kayak dulu kita penyakit kuning istilahnya. Itu kan penularannya melalui saluran nafas, yang kedua adalah melalui saluran pencernaan. Nah kalau melalui saluran nafas kan berarti ini sudah teratur nih, pakai masker, cuci tangan, berarti kan harus dipertahankan ya Pak, diperkuat tetap
nggak boleh dikendorin nanti. Iya. Nah, tapi bagaimana dengan penyiapan lingkungan sekolah yang bersih nih? Terutama kantin, Pak, karena kantin kan udah boleh dibuka juga di surat edaran Kemendikbud ya, Ristek. Nah, kira-kira kalau nanti kantin, kan berarti anak-anak kalau nggak ada kantin, dia itu malah jajan di luar pagar sekolah kan, Pak. Nah, kalau kantin kan lebih bisa nih kita atur nih. Nah, Bapak rencananya gimana nih dengan kantin? Karena nyuci piringnya, peralatan masaknya, makanannya itu harus air yang mengalir kan? Betul. Untuk tidak penyebaran ya. Betul. Yang kedua ya tadi nggak ada lalat, jadi harus higienis juga. Nah, ini gimana Pak penyiapan di tahun ajaran baru nanti kalau terpaksa kan harus buka kantin. Kalau kita nggak buka kantin, takutnya anak jajan di luar kita malah nggak bisa ngontrol. Nah, tapi orang tua nggak sempat bekalin anak makanan. Nah, ini kan jadi problem nih nanti. Nah, kira-kira apa rencana sekolah? Untuk persiapan kantin boleh buka, pertama adalah hari kemarin hari Senin itu kita baru mengundang yang tadinya berjualan di kantin untuk kerja bakti membersihkan dulu. Itu pertama. Dan kemarin sudah dikerjakan oleh mereka, oleh bapak-bapak ibu yang di kantin. Yang kedua, hari ini rencana kami mau bertemu dengan orang kantin karena saya sebagai kepala sekolah belum ketemu kan, karena saat masuk PJJ, jadi dan nggak boleh buka kantin. Iya, nggak boleh PJJ, dan ini baru kemarin mereka suruh kerja bakti. Nah, nanti siang mau ketemu dengan saya, dengan pengurus kantinnya. Nah, kemudian dengan Mbak Wakil Sarpras. Nah, kita akan bicarakan. Tapi yang kedua, bahwa kami ini sudah menyampaikan bahwa airnya harus mengalir dan memang sudah ada wastafel. Cuma nanti kalau ada yang kurang kita tambahi. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, bahwa di kantin tuh mereka juga punya sumur sendiri, gitu, artinya tidak akan bercampur dengan sumur yang di siswa, yang di WC guru, WC anak-anak gitu. Nah, mereka punya sendiri, dan nanti kita akan lihat lagi apa yang kurang. Yang jelas bahwa pertama kita akan adakan tiap stand kantin ada wastafel. Ada wastafel. Yang airnya mengalir. Yang kedua, kebersihan dijaga. Kemudian tetap kalau tempat cuci piring ada emang mereka? Ada, Bu. Dan itu pakai air yang mengalir juga? Betul, ya. Ya. Kemudian kita juga akan gunakan nih, rencana saya, piket kantin. Jadi ada orang piket memang pagi bersihkan, ketika anak istirahat nanti bersihkan, pulang bersihkan. Jadi sebelum buka bersih, nanti anak jajan juga bersih, setelah selesai masuk juga bersih juga. Itu harus ada yang tanggung jawab. Piket itu kantin, misalnya kantin itu saya juga belum tahu berapa orang yang di kantin itu. Misalnya ada 6 orang ya, sehari 2 orang tuh untuk piket membersihkan kantin itu secara bergiliran. Berarti sebenarnya ada penyiapan, dan secara kebetulan siang akan ketemu, berarti akan memastikan ya Pak? Iya, betul. Makanan higienis, dicuci dengan benar, pakai air mengalir, dicuci dengan benar, peralatan masak, peralatan makan itu akan dilakukan ya. Karena bagaimana kita harus melindungi anak-anak ya. Nah, seperti itu ya, jadi rupanya sudah mulai penyiapan. Karena bagaimanapun kalau Juli mulai dibuka, paling tidak ketika kantin ada, anak-anak tidak perlu jajan di luar pagar sekolah. Sehingga pihak sekolah lebih mampu mengontrol jajanan di kantin dan kondisi kantin dibanding justru pedagang di luar pagar sekolah. Nah, ini dalam upaya melindungi anak-anak kita. Betul, ya. Nah, demikian liputan kita ya tentang pengawasan pembelajaran tatap muka. Kemudian juga ternyata ada penyiapan kantin gitu ya. Dan juga ini kedepannya juga tadi Bapak cerita tentang PPDB juga yang sedang berproses ya. Betul. Nah, ini semua sedang ada aktivitas seperti itu di sekolah. Semoga semuanya lancar ya Pak ya. Dan kita akan ketemu lagi dalam video pengawasan yang lainnya. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe agar terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak terima kasih. Terima kasih, Bu Retno.